orang-orang yang akan terlibat di dalamnya itu juga kita harus pertimbangkan kesehatan atau fisik dari pelamar. Jadi pada saat nanti itu menjadi bagian di dalamnya itu akan kita dapatkan SDM yang mumpuni, baik itu secara pengetahuan maupun secara fisik. Jadi diharapkan karena kita tidak bisa menghindar ya, kita tidak bisa menghindar di mana itu merupakan salah satu bagian penting, di mana dari awal dari KPU mungkin barangkali bisa membuat sebuah program pembinaan kesehatan, pembinaan fisik, pembinaan atau semacam pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Irarina Risnawati dalam acara talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Seperti biasa kita akan menemani Jumat pagi Anda dengan berbincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Sahabat pemilih, pemilu maupun pemilihan kepala daerah merupakan proses demokrasi yang melibatkan banyak pihak. Sukses pemilu bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalitas penyelenggara dan peserta pemilu saja, namun juga berkat dukungan dan soliditas dari seluruh stakeholder maupun atau pemangku kepentingan. Dari berbagai stakeholder yang turut membantu mensukseskan pemilu, diantaranya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang biasa kita sebut dengan Badan Kesbangpol. Nah, sahabat pemilih, tentu juga ingin tahu lebih banyak apa itu Badan Kesbangpol, bagaimana Badan Kesbangpol berperan dalam pemilu. Untuk itu, pada talkshow kita hari ini, kita akan membahas sesuai tema peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat yang berkeadaban. Dan kami telah mengundang narasumber Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, Ibu Kamla Nugraheni, SE, MSI. Selamat pagi Ibu Kamla. Ya. Selamat pagi Mbak Ira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi sahabat pemilih di Kabupaten Kebumen. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir pada acara talkshow KPU Kebumen Menyapa. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Iya, Ibu, ini sahabat pemilih mungkin ingin tahu kayak gitu, apa sih itu Badan Kesbangpol itu, bisa diceritakan sedikit mungkin Bu? Ya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ya, politik ya. Nah, di sini di Kabupaten Kebumen khususnya merupakan badan. Jadi mulai tahun 2021 di Januari itu menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebelumnya kantor. Oh, kantor. Betul. Jadi sekarang sudah menjadi eselon 2 untuk pimpinan badan. Kalau dulu masih kantor, Mbak, yang beralamat di Jalan Arung Minang nomor 15. Dengan dikepalai oleh? Untuk saat ini kami dikepalai oleh Bapak Edi Rianto. Beliau masih PLT karena kebetulan kantor kami untuk saat ini masih kosong kepala badannya, jadi ditunjuk oleh Bapak Bupati. Kepala PLT-nya untuk saat ini adalah Bapak Edi Rianto. Ibu sendiri merupakan? Saya merupakan kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Iya, baik Bu. Sesuai dengan tema kita tadi ya Bu ya, sebagai salah satu bagian pemerintah yang membidangi pembinaan ideologi dan politik, bagaimana menurut Ibu tingkat kesadaran masyarakat terkait pemilu Bu? Ya, Mbak Ira dan teman-teman sahabat pemilih di Kabupaten Kebumen, saya rasa tingkat kesadaran memilih di Kabupaten Kebumen cukup tinggi sebenarnya. Karena terinformasi bahwa di tahun sebelumnya, di periode yang sebelumnya itu lebih dari 63%, 64% penduduk di Kabupaten Kebumen mempergunakan hak suaranya untuk memilih. Jadi sebagian itu sekitar 37% ya, 36-37% memang tidak menggunakan suaranya, atau dengan kata lain golput. Tetapi itu pun bukan tanpa alasan pastinya.
Artinya dalam pemilu kemarin termasuk sudah ini ya Bu ya, sudah Ya, banyak yang sadar terkait pemilu ya Bu ya. iya, siap. Oke. Kemudian pada ini Bu, peserta pemilu dalam hal ini partai politik ya Bu ya, itu sudahkah secara sinergi membangun kesadaran politik bersama dengan Kesbangpol ya Bu, Ya, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memahami kedaulatannya untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal sesuai keinginan masyarakat. ya. Kalau di tahun selama ini sudah berjalan dengan baik, di mana ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan terkait dengan partai politik ataupun organisasi masyarakat dengan pendidikan politik ya. Pendidikan politik di mana membangkitkan kesadaran masyarakat menggunakan hak suaranya, di antaranya adalah menggunakan hak suaranya, berorganisasi yang notabene akan menjadi bagian dari sebuah demokrasi. Masyarakat Kebumen sudah kami edukasi dengan beberapa sosialisasi, dengan pendidikan politik yang sudah dilaksanakan dengan bekerja sama dengan narasumber-narasumber yang tentunya bisa dipercaya. Kami ambil selama ini dari DPRD. Jadi mereka beliau-beliau adalah wakil-wakil rakyat yang notabene membantu kami menjadi narasumber untuk memberikan kesadaran masyarakat bagaimana untuk membuat suasana demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kebumen ini menjadi demokrasi yang lebih baik. Lalu kalau pengamatan Ibu itu dari segi partai politik sendiri bagaimana Bu? Sama atau gimana? Sejauh ini partai politik di Kabupaten Kebumen aman-aman saja ya. Jadi untuk partai politik sendiri selama ini juga sudah kami adakan pembinaan, sudah kami adakan fasilitasi yang notabene menjadi salah satu bagian dari demokrasi yang sudah berjalan. Artinya partai politik sendiri itu sudah melakukan hal yang sama, yaitu melakukan edukasi terhadap masyarakat kayak Ya, gitu. betul. Atau bagaimana Bu pengamatan Ibu? Jadi kami dari Badan Kesbangpol juga sudah memberikan semacam bantuan ya, bantuan dana untuk partai politik yang diperuntukkan untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat terhadap edukasi atau terhadap pendidikan politik yang bisa mereka berikan kepada audiens atau kepada konstituennya, kepada masyarakat secara umum, sehingga semakin luas pengetahuan pendidikan politik yang dimiliki oleh masyarakat Kebumen. Artinya sudah ini ya Bu, sudah terlaksana ada. dari partai politik maupun dari Kesbangpol gitu ya Bu ya. Baik, sahabat pemilih, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Namun kita akan berhenti sejenak untuk break dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat pemilih, seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya partai politik dan juga Badan Kesbangpol sudah bersama-sama dalam membangun kesadaran masyarakat terkait dengan pemilu. Selanjutnya Ibu, ini KPU dan Badan Kesbangpol itu diibaratkan dua pihak yang memiliki tujuan yang sama Ibu ya, yaitu mewujudkan masyarakat berdaulat secara politik. Kemudian bagaimanakah cara agar maksud dan tujuan tersebut dapat terwujud secara maksimal dan apa saja itu yang harus dilakukan Bu? Ya, sejauh ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kebumen sesuai dengan indikator kinerja yang kami miliki, di mana partisipasi masyarakat merupakan dalam pemilihan umum itu merupakan salah satu bagian dari kinerja kami. Sehingga kami pun melakukan beberapa hal yang sifatnya teknis dalam membangun pendidikan politik untuk masyarakat, di mana jumlah kegiatan yang terkait dengan politik atau etika budaya berpolitik sudah kami berikan. Dan juga peningkatan demokrasi, kesadaran berdemokrasi, sehingga menggunakan suaranya pun dengan cara yang lebih baik. Dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan.
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepada daerah, serta pemantauan situasi politik. Itu juga sudah kami lakukan. Jadi salah satu indikator kinerjanya di mana itu bisa berjalan dengan baik. Di mana hasil kegiatan dari perumusan itu merupakan bagian dari pemantapan pendidikan politik yang ada di Kabupaten Kebumen. Di mana itu bisa kita lihat pada saat kembali lagi seperti tadi, di mana kesadaran politik menggunakan hak suaranya bisa dimaksimalkan sebanyak mungkin. Mungkin itu, Mbak. Berarti sosialisasi mungkin ya Bu istilahnya, pendidikan pemilih gitu dari Kesbangpol. Sosialisasi sendiri itu dari Kesbangpol itu menyasarnya ke siapa aja Bu? Ya, sosialisasi yang selama ini kami lakukan Mbak Ira dan masyarakat pemilih di Kabupaten, sahabat pemilih ya, di Kabupaten Kebumen, kami telah melaksanakan sosialisasi untuk tahun ini memang belum terlalu banyak. Mulai tahun 2022 itu ada anggaran khusus untuk sosialisasi di Kabupaten Kebumen sebanyak 100 kali. 100 untuk kali. Sosialisasi pendidikan politik, etika budaya, demokrasi, peningkatan demokrasi, dan fasilitasi kelembagaan bagi partai politik dan organisasi masyarakat. Berarti menyasarnya ke partai politik dan organisasi gitu ya? Tidak hanya itu. Jadi kami pun masyarakat secara umum di keterwakilan yang biasanya kami bekerja sama dengan pemerintah desa maupun kecamatan itu untuk memberikan edukasi juga kepada perangkatnya dan warga sekitarnya. Tidak harus dia sudah salah satu bagian atau salah satu anggota dari ormas atau partai politik. Walaupun secara umum ormas maupun partai politik ini juga merupakan warga masyarakat, tetapi kami pun memberikan peluang kepada desa maupun kecamatan yang pada saat kami mengadakan sosialisasi itu juga untuk memberikan masukan kepada kami siapa yang kira-kira bisa membantu kami mengedukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat luas melalui perangkat dan masyarakat mungkin seperti istilahnya yang dituakan lah di daerahnya, tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya. Itu pun kami libatkan dalam pendidikan politik ini untuk membantu kami mensosialisasikan secara luas. Yang pada akhirnya nanti kita juga berharap agar kesadaran politik itu semakin baik ya Bu ya. Betul. Terus kemudian juga angka nanti golput atau angka partisipasi masyarakat semakin meningkat, golputnya semakin menurun mungkin ya Bu. Boleh tahu dari Kesbangpol ada ini Bu data mungkin yang golput kayak gitu? Kalau dari Kesbangpol sendiri di tahun 2021 itu telah memberikan anggaran juga Mbak kepada partai politik sehingga secara teknis di lapangan penyelenggaraan pendidikan politik tidak hanya berasal dari Kesbangpol tapi juga berasal dari partai politik tersebut melalui anggaran-anggaran yang kami berikan. Dan sejauh ini itu berjalan dengan baik dan bahkan dari provinsi pun menyelenggarakan hal yang sama dengan audiensi yang mungkin kita pilah ya. Kalau memang di daerah tersebut sudah, mungkin di daerah yang lain. Jadi dari politik parpol atau maupun DPRD tingkat provinsi itu juga memberikan edukasi terkait perihal tersebut pada saat sampai saat ini pun masih berjalan. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Kesbangpol di kabupaten, itu pun dilakukan di provinsi oleh anggota Dewan DPRD dari provinsi. Artinya setiap tahun itu sebenarnya ada ya? Ada terus-menerus. Bahkan tidak tertuju hanya karena mau ada pemilu sekarang ini di 2024, tapi itu selalu kami lakukan di setiap tahunnya. Iya, biar masyarakat teredukasi ya Bu. Iya, betul. Baik Ibu, kemudian untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang berpotensi adanya berbagai persoalan baru dalam penyelenggaraan, misalnya wujud surat suara, kelelahan petugas KPPS, pandemi COVID-19 dan lain-lain, itu bagaimana harapan dan peran Kesbangpol menurut Ibu agar persoalan-persoalan tersebut dapat terantisipasi sejak awal Bu? Iya.
Itu sudah kami lakukan dengan beberapa kegiatan atau dengan beberapa perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik. Jadi selama ini sudah kami lakukan. Dengan hal tersebut kami juga seperti tadi sampaikan bahwa ada bantuan keuangan untuk partai politik. Jadi harapan kita nantinya ke depan bahwa masyarakat di Kabupaten Kebumen dari 64 kurang lebih ya 64% suara yang masuk dengan asumsi 36% golput itu tidak terjadi lagi, akan berkurang dan berkurang. Saya rasa 100% juga tidak mungkin, tapi paling tidak dengan adanya pemantapan, dengan adanya perumusan kebijakan ini nantinya akan membuat masyarakat semakin teredukasi dan masyarakat semakin sadar. Di mana ada beberapa hal yang terkait golput tadi, Mbak. Di mana golput teknis, yaitu golput di mana karena sebab teknis tertentu yang bersangkutan atau pemilih ini berhalangan hadir di tempat pemungutan suara atau mereka yang keliru menyoblos. Jadi itu halangan teknis. Jadi dia memang tidak bisa berangkat karena berhalangan atau pada saat dia melaksanakan pencoblosan itu salah ya. Dinilai oleh panitia itu tidak memenuhi syarat di mana salah mencoblos. Kemudian ada golput teknis politis. Jadi mereka tidak mendaftar karena kesalahan mereka sendiri. Atau pihak lain seperti misalnya lembaga statistik atau penyelenggara pemilu bisa saja melakukan kesalahan di mana ada beberapa orang yang tidak terdaftar. Nah itu muncul biasanya setelahnya ya, pasca itu baru kelihatan ada yang komplain atau mungkin ada terlihat data-data yang memang yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar pemilih. Kemudian golput politis, yaitu mereka yang merasa tidak mempunyai kandidat yang tersedia atau tidak percaya dengan pemilihan legislatif atau pilkada yang bersangkutan merasa meyakini bahwa itu tidak membawa perubahan. Jadi itu merupakan jadi unsur politiknya jalanlah ngapain milih barangkali gitu ya. Karena merasa orang-orang yang nantinya dia rasa ingin dipilih itu tidak akan membawa perubahan di dalam pemerintahan atau di dalam masa jabatannya. Yang keempat itu golput ideologis, di mana mereka tidak percaya dengan mekanisme demokrasi yang di Indonesia liberal ya, dan tidak mau terlibat dalam alasan fundamental agama maupun alasan politik yang lain. Jadi memang murni yang keempat ini, golongan ideologis ini dia idealis banget gitu ya, idealis banget, tidak percaya dengan sistem, tidak percaya dengan partai-partai yang ada. Jadi sehingga dia merasa nggak perlulah saya terlibat di dalamnya. Itu termasuk kategori golput yang ideologis. Mungkin nanti Mbak. Ya, artinya itu PR kita bersama mungkin. Betul. Ya Bu, nanti dalam pemilu 2024 agar itu tidak terjadi lagi mungkin ya Bu. Dengan sosialisasi, Kesbangpol sosialisasi, KPU juga, partai politik mungkin juga ya Bu ya. Betul. Iya. Ya baik Bu, ini harapannya dari kita bersama sebenarnya sih menurut Ibu terkait dengan mungkin potensi baru yang muncul di tahun 2024, bisa jadi ada kelelahan petugas KPPS ataupun masih adanya pandemi yang kita harapkan sih sudah tidak ada ya Bu, tapi itu menurut Ibu bagaimana itu Bu? Ya, seperti yang kita ketahui kelelahan itu pasti terjadi ya Mbak ya. Iya. Artinya pada saat sebuah program atau sebuah kegiatan itu dilaksanakan, kita bicara personil, kita bicara tenaga, kita bicara fisik dari yang melaksanakan, pastinya ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan secara sentral, karena itu tergantung pada personil atau pada yang bersangkutan, di mana menjalani kegiatan itu menjaga fisiknya sebaik mungkin. Nah, ini mungkin saran kami bahkan ya kepada KPU dalam rekrutmen tenaganya nanti mungkin dipertimbangkan dengan kesehatan. Nah, jangan sampai isu-isu masa lalu terjadi lagi, adanya pemilihan membuat bahasanya korban lah ya, sebenarnya bukan, tapi itu memang teknis di mana sebuah pengelolaan fisik itu juga menjadi salah satu bagian yang harus dipersiapkan dari sekarang. Dalam memilih kandidat kepanitiaan atau
orang-orang yang akan terlibat di dalamnya itu juga kita harus pertimbangkan kesehatan atau fisik dari pelamar. Jadi pada saat nanti itu menjadi bagian di dalamnya itu akan kita dapatkan SDM-SDM yang mumpuni baik itu secara pengetahuan maupun secara fisik. Jadi diharapkan karena kita tidak bisa menghindar ya, kita tidak bisa menghindar di mana itu merupakan salah satu bagian penting, di mana dari awal dari KPU mungkin barangkali bisa membuat sebuah program pembinaan kesehatan, pembinaan fisik, pembinaan atau semacam pembinaan memperkuat SDM dengan cara mungkin dari sisi pembinaan olahraganya atau apa, jadi dipilih orang-orang yang juga memiliki kesehatan yang baik. Sehingga pada saat pelaksanaannya nanti mendapatkan SDM-SDM juga yang dengan fisik kuat, dengan pola-pola pembelajaran, pola hidup yang sehat juga. Jadi ada saat-saat di mana memang harus cut off untuk istirahat maupun cut off untuk mengisi energi kembali. Jadi ada hal-hal yang memang protokoler di dalam internal kepanitiaannya nanti disusun sebuah planning yang jangan sampai itu menjadi salah satu bagian yang nantinya akan justru merusak ya, baik itu fisik maupun kegiatan dari pemilihan umumnya. Dan seperti yang ditanyakan tadi salah satunya Mbak yang terkait dengan selain kelelahan fisik ya, kelelahan fisik itu sebenarnya tidak bisa kita hindari, tapi dengan cara kita memanage ya, memanage dari yang bersangkutan melalui sebuah pengetahuan sebelumnya, diadakan edukasi juga, walaupun tidak hanya sekedar edukasi cara memilih yang baik, kemudian cara nyoblos, kemudian semacam simulasi dan sebagainya, tapi juga menjaga fisik itu juga dibutuhkan edukasi dari pihak barangkali KPU selaku penyelenggaranya. Mungkin itu tambahan Mbak. Iya. Nanti biar diharapkan tahun 2024 meskipun berat mungkin ya Bu, tapi tetap dari penyelenggara sendiri tetap kuat semuanya ya Bu ya. Dan protokoler kesehatan ya, itu jangan sampai diabaikan. Apapun nanti yang terjadi di tahun 2024, di mana saat harus kita menggunakan suara, di mana berkumpul banyak orang, saya rasa ada pandemi atau tidak, tetap pakai masker itu juga bagus Mbak. Artinya pemicu sebuah penyakit itu memang salah satu masuk dengan cara bagian dari tubuh kita yang dimasukin virus ya. Tidak usah corona lah. Pilek juga kan dari menular. Ya, betul. Nah, paling tidak itu juga ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Tetap saya rasa protokoler kesehatan tetap harus diterapkan. Ya, nggak salah kok cuci tangan, nggak salah kok kita tetap pakai masker. Saya rasa itu penting juga ya, tidak harus hanya jauh. Kita berharap corona berakhir ya, tapi ada atau tidak, saya rasa tetap itu penting. Tidak harus si pemilih diberikan masker atau yang lain, tidak. Tapi paling tidak si panitia itu menjaga dirinya dengan cara seperti itu. Lebih bagus lagi diwajibkan tadi, ada atau tidak corona, masih ada atau tidak, itu tetap harus digunakan sesuai dengan protokol kesehatan yang memang diperuntukkan tidak hanya sekedar untuk corona, tapi untuk kesehatan menjaga baik itu panitia maupun peserta pemilu. Ya, nantinya diharapkan tetap pemilu berjalan lancar ya. Betul Mbak. Baik. Sahabat pemilih yang budiman, demikian talkshow kita hari ini bersama Ibu Kamla Nugraheni, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Terima kasih Ibu Kamla sudah hadir di sini bersama kita, sudah memberikan informasi, edukasi kepada sahabat pemilih, yang mudah-mudahan nanti sahabat pemilih dapat menyaksikan tayangan ini dan bermanfaat untuk sahabat pemilih dimanapun berada. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Baik sahabat pemilih, kami tidak bosan-bosan mengingatkan untuk selalu menerapkan 5M karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Nantikan sahabat kami berikutnya di dalam KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Ira Rina Wisnawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.